percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berserah.
Halo generasi muda yang dikasihi oleh Yesus, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda melalui IG Live hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan Injil yang akan membebaskan kita, saya percaya ketika setelah kita mendengarkan Injil, Tuhan Yesus akan membebaskan kita semuanya dan hidup kita tidak pernah sama lagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, saya percaya Engkau hadir bersama dengan kami hari ini dimanapun kami berada atau mengikuti IG Live hari ini. Berkati kami, berikan kami hati yang lemah lembut, agar ketika Injil diberitakan, nama Yesus dimuliakan dan hidup kami diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, hari ini Injil yang ingin saya beritakan adalah tentang anak bungsu dan seorang bapa. Mari kita buka di Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan 24. Lukas pasal yang ke-15 ayat ke-11 sampai dengan 24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu beralih mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Dari anak bungsu ini kita bisa belajar bahwa waktu untuk pulang ke rumah Bapa tidak ada hal yang mustahil. Dari anak bungsu ini kita bisa melihat bahwa kenikmatan dosa ada masanya. Tidak selama-lamanya kenikmatan dosa bisa kita nikmati. Tapi setiap apa yang kita nikmati, dosa yang kita perbuat, itu adalah ada masanya. Dan Alkitab mencatat bahwa anak bungsu itu apa yang pertama dialami, yaitu anak bungsu itu adalah hartanya habis dan dia mulai melarat. Dan bukan itu saja, anak bungsu itu tidak mendapat pekerjaan sehingga dia harus bekerja untuk menjaga babi. Bukan itu saja, tapi anak bungsu ini ketika dia sudah tidak kaya lagi, anak bungsu ini kehilangan teman-temannya dan hari itu dia menderita lapar. Dan bukan itu saja, anak bungsu ini sudah mengalami depresi. Tapi hal yang sangat membuat saya tergugah, hal yang membuat saya sangat sedih, ironis adalah ketika apa yang paling penting yang dirasakan anak bungsu itu, yaitu ketika dia kehilangan bapaknya. Dia kehilangan hubungan dengan bapaknya dan dia menukarkan semuanya dengan dosa. Dan mungkin hal ini yang pernah kita alami ketika kita melakukan dosa, kita bersukaria dengan teman-teman kita bersukaria dengan dosa yang kita telah perbuat, kita melakukan free sex, kita menghambur-hamburkan duit kita melakukan semuanya bukan untuk kemuliaan Bapa, tapi jauh di dalam hati kita mengalami sama seperti anak bungsu ini. Kita mengalami depresi, kita butuh dicintai, kita seakan-akan orang yang terhilang, kita seakan-akan anak muda yang mengalami isolasi, di mana tidak ada seorang pun yang care. Tapi berita terbaik hari ini yang bisa saya sampaikan adalah setiap daripada kita, kesengsaraan yang dialami anak bungsu ini tidak selamanya.
Saya akan ulangi bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan hari ini, bahwa itu tidak selamanya. Karena Yesus mengasihi kita. Dan apa yang diperbuat anak bungsu ini untuk kita bisa kembali ke jalan yang benar dan kita punya hubungan dengan Bapa. Alkitab mencatat di Yohanes pasal 14 ayat ke-6 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Anak bungsu ini pertama kali ketika dia sudah tahu keadaan seperti itu, hal ini yang kita lakukan, yaitu anak bungsu itu sadar. Sadarlah akan keadaan kita dan mulailah kembali kepada Kristus. Sadarlah akan keadaan kesia-siaan yang kita lakukan dan kembalilah kepada Yesus. Ketika anak bungsu itu sadar dan kembali kepada bapaknya, saya suka sekali respon seorang bapak. Ketika dia kembali kepada bapaknya, bapaknya tidak menghakimi dia, bapaknya tidak mempertanyakan di mana duitnya, bapaknya tidak mempertanyakan apa yang sudah dilakukan. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, bapaknya datang kepada anak bungsu itu. Dia berlari, dia memeluk, dia mencium anak bungsu itu. Dia memberikan jubah yang terbaik dan tanpa penghakiman. Dan saya percaya tidak ada jalan yang terbaik ketika kita sudah melakukan kesia-siaan, ketika kita sudah kehilangan teman-teman kita, ketika kita merasa terisolasi. Tidak ada jalan yang terbaik ketika kita kembali kepada Bapa di surga. Dan jalan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah dengan jalan Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata bahwa tidak ada jalan lagi kebenaran hidup selain daripada jalan ketika kita ikut Yesus. Dan ketika Bapa itu melihat anak bungsu itu, Bapa mengundang dia kembali ke rumahnya. Saya percaya bahwa rumah kita di sorga banyak tempat tinggal untuk kita semuanya. Rumah di sorga banyak untuk kita bisa kembali kepada Bapa. Dan Bapa terulur tangannya untuk kita semuanya, untuk kita berbalik, sadar, dan berbalik dari kesia-siaan. Alkitab juga berkata di Yohanes pasal yang ke-14 ayat kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Hari ini saya percaya Alkitab juga berkata, di mana ada satu orang yang bertobat, satu orang kembali kepada Bapa, maka seluruh sorga bersuka cita. Artinya apa? Bahwa seluruh sorga menantikan kedatangan Anda. Seluruh sorga menghargai satu orang saja bertobat, maka seluruh sorga akan bersuka cita. Dan hari ini saya percaya, kalau Anda semuanya yang mengikuti IG Live hari ini, ketika Anda merasakan apa yang dialami anak bungsu ini dan Anda ingin berbalik dan Anda sadar bahwa tidak ada jalan lain kecuali hanya Yesus, mari saya akan tuntun di saat momen terpenting ini, yaitu saya akan menuntun kalian untuk semuanya berdoa. Mari ikuti doa saya dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus, hari ini aku mengaku dosaku. Aku percaya bahwa Engkaulah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menghapus dosa-dosaku. Aku menerimamu sebagai juru selamat dan aku percaya Tuhan, aku punya hidup yang kekal dan aku mau kembali bersama dengan Engkau bersama sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, saya berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Thank you. Amin. Dan saya percaya bahwa hidup Anda sudah diampuni dan Anda sudah kembali kepada jalan yang benar. Tetap ikuti IG Live kami minggu depan. Kalau Anda ingin membutuhkan CG atau doa, Anda bisa kontak kami di DM di @StephenAldovNgui atau Anda bisa kontak kami di line ID @mawarsyaronYouth atau @MSYouth. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati.